Di tengah gemerlap kehidupan yang ia bangun sendiri di Swedia, Angelin tak pernah menyangka bahwa hatinya akan terpaut pada seorang pria dari sudut dunia yang jauh berbeda, seorang kuli bangunan yang ditemuinya lewat percakapan singkat di ruang maya. Keputusan untuk meninggalkan kenyamanan demi menempuh ribuan kilometer bukanlah hal gila bagi dirinya. Sampai rahasia yang disembunyikan pria itu mulai terkuak, mengubah segalanya. Tapi, apakah hati siap menerima kebenaran yang mungkin meruntuhkan bayangan cinta yang selama ini ia percaya? Langit Stockholm sore itu berubah menjadi jingga pucat. Tanda matahari mulai tenggelam di balik deretan bangunan klasik yang menjulang tenang. Di sebuah apartemen modern di sudut kota, Angelin Larsen menatap layar laptopnya tanpa berkedip. Rambut pirangnya tergerai ke bahu, kacamata tipis bertengger di hidungnya, dan wajah cantiknya memantulkan cahaya layar yang dingin. Ia baru saja pulang dari rumah sakit, masih mengenakan pakaian dokter berwarna biru lembut, namun pikirannya sudah jauh dari dunia operasi dan pasien. Di layar itu, sebuah jendela obrolan terbuka. Nama Rifki Indonesia menyala di bagian atas. Foto profilnya sederhana, hanya potret pria berkemeja kotak-kotak dengan senyum lebar di tepi sungai. Tidak ada gaya berlebihan, tidak ada latar belakang mewah, bahkan pencahayaannya tidak sempurna. Namun entah mengapa, foto itu membuat hati Angelin hangat. Percakapan mereka dimulai hampir setahun lalu, di sebuah forum daring yang membahas desain bangunan ramah lingkungan. Angelin, meski seorang dokter, diam-diam menyukai seni arsitektur sejak remaja. Rifki, yang memperkenalkan diri sebagai pekerja konstruksi di sebuah kota kecil di Indonesia, sering mengunggah foto bangunan yang ia kerjakan, meski hanya rumah sederhana atau jembatan desa. Bedanya, setiap karyanya punya sentuhan unik yang tidak pernah Angelin lihat pada proyek-proyek di Eropa. Ada rasa, ada jiwa. Bagaimana kabarmu hari ini? Capek nggak di site? Tulis Angelin dalam bahasa Inggris yang sudah menjadi bahasa penghubung mereka. Tak lama, balasan muncul. Capek, tapi senang. Hujan seharian, tapi proyek harus tetap jalan. Kamu sendiri, banyak pasien. Angelin tersenyum kecil. Ia tidak tahu sejak kapan menunggu pesan ini menjadi kebiasaan harian. Ya, hari ini operasi berjalan lancar, tapi dingin sekali di sini. Aku iri sama cuacamu yang hangat. Balasan Rifki muncul lagi. Kalau mau, kamu bisa ke sini. Aku ajak keliling desa. Banyak yang sederhana, tapi indah. Kalimat itu sederhana, tanpa maksud menggoda. Namun di hati Angelin, ada getaran halus. Seseorang yang bahkan belum pernah ia temui, menawarkan sesuatu yang terdengar lebih tulus daripada undangan makan malam di restoran mewah Stockholm. Angelina bukan wanita yang mudah jatuh hati. Di usianya yang menginjak 32 tahun, ia sudah melihat banyak wajah palsu di balik senyum manis. Anak tunggal dari keluarga dokter terkenal di Swedia itu terbiasa dinilai dari status dan penampilannya. Lelaki yang mendekatinya selalu punya agenda, beberapa ingin jaringan bisnis ayahnya, sebagian hanya terpikat pada wajah dan profesinya. Tidak ada yang benar-benar tertarik pada siapa dirinya sesungguhnya. Itulah mengapa Rifki terasa berbeda. Ia tidak pernah memuji kecantikannya secara berlebihan. Ia tidak pernah membicarakan gaji atau prestasinya. Malah, kebanyakan obrolan mereka adalah soal langit sore di desanya, tentang suara ayam jantan yang membangunkannya pagi-pagi, atau tentang anak-anak kecil yang berlarian di pinggir proyek. Kesederhanaan itu menembus pertahanan hati Angelin yang selama ini dingin. Namun, di balik rasa hangat itu, Angelin juga diliputi rasa penasaran. Siapa sebenarnya Rifki? Mengapa pria yang berbicara begitu dalam soal desain hanya menjadi pekerja kasar? Pernah beberapa kali ia bertanya, tapi jawaban Rifki selalu mengalir ringan. Aku memang suka membangun, meski hanya jeti kuli. Ada kebanggaan melihat sesuatu berdiri dari nol. Musim dingin tiba lebih cepat tahun itu. Salju pertama turun di awal November, menutup jalanan kota dengan putih yang nyaris sempurna. Di malam sunyi itu, Angelin duduk sendirian di balkon apartemen, membungkus dirinya dengan selimut tebal. Teleponnya berdering panggilan video dari Rifki. Ia mengangkat, dan wajah pria itu muncul. Rambutnya basah oleh keringat, baju kerja penuh noda semen. Kamu masih di lokasi jam segini? Tanya Angelin sambil tersenyum heran. Ya, mau nyelesain tembok sebelum hujan datang lagi. Kalau hujan,
Nanti susah, jawab Rifki sambil mengusap dahinya. Di belakangnya terlihat langit Indonesia yang mulai gelap, dihiasi cahaya oranye kemerahan. Angelina terdiam beberapa detik, mengamati suasana yang jauh berbeda dari kamarnya yang sunyi. Rifki, apa kamu pernah keluar dari Indonesia? Pria itu tertawa kecil. Belum pernah. Negara lain terlalu jauh. Aku paling jauh cuma ke pulau sebelah. Jawaban itu sederhana, tapi justru membuat hati Angelina bergetar aneh. Dunia mereka begitu berbeda. Jarak ribuan kilometer memisahkan, tapi rasanya lebih dekat dibanding siapapun yang pernah ia temui di dunia nyata. Malam itu, setelah panggilan berakhir, Angelina menatap kosong ke arah salju yang turun perlahan. Suara Rifki masih terngiang di telinganya. Tanpa sadar, ia mulai membayangkan bagaimana jika ia benar-benar pergi ke Indonesia. Membayangkan panasnya udara tropis, aroma tanah basah setelah hujan, dan tatapan mata pria yang hanya ia lihat lewat layar. Apa aku gila? Bisiknya pada diri sendiri. Tapi hati kecilnya tahu ia sudah jatuh hati. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Angelina merasa ingin mengambil keputusan yang tidak masuk akal. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, udara Stockholm menusuk kulit. Salju tipis menyelimuti atap-atap rumah, dan napas Angelina membentuk uap putih setiap kali ia menghela. Di tangannya, tiket elektronik menuju Jakarta sudah tersimpan rapi. Keputusan itu diambil tanpa diskusi panjang dengan siapapun. Bahkan orang tuanya hanya diberi kabar lewat telepon, yang langsung disambut dengan nada terkejut. Angelina, kau meninggalkan rumah sakit begitu saja untuk siapa? Seorang pekerja konstruksi yang bahkan belum pernah kau temui. Suara ibunya di ujung telepon terdengar penuh ketidakpercayaan. Ibu, aku tahu ini terdengar gila, tapi aku harus melakukannya. Setidaknya sekali ini, aku ingin mengambil keputusan untuk diriku sendiri. Kau bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya. Aku tahu cukup untuk percaya. Percakapan itu berakhir tanpa restu. Namun anehnya, Angelina merasa hatinya lebih mantap. Ia tahu, keputusannya ini mungkin akan membuatnya dicap bodoh. Tapi baginya, lebih bodoh lagi jika ia membiarkan rasa yang begitu kuat hanya menjadi percakapan dering tanpa akhir. Perjalanan dari Stockholm menuju Jakarta memakan waktu hampir sehari penuh. Angelina transit di Doha, lalu melanjutkan penerbangan panjang melintasi samudra. Dari jendela pesawat, ia melihat cahaya kuning oranye membentang di cakrawala, pertanda ia mendekati bumi tropis yang selama ini hanya ia bayangkan lewat cerita Rifki. Saat mendarat di Jakarta, udara hangat langsung menyergap begitu ia keluar dari pesawat. Suara hiruk-pikuk bandara, aroma makanan bercampur keringat manusia, dan bahasa asing yang riuh di telinga semuanya membuatnya tertegun. Ini berbeda jauh dari ketenangan Eropa. Ia menarik koper besarnya, menunggu di pintu kedatangan sambil mencari sosok yang hanya ia kenal lewat layar. Dadanya berdegup lebih cepat dari biasanya. Rifki menunggu di luar bandara, mengenakan kemeja biru pudar dan celana jeans sederhana. Keringat membasahi pelipisnya meski matahari baru naik setengah. Ketika melihat Angelina keluar dari kerumunan, ia sempat terpaku. Wanita berkulit pucat itu melangkah dengan anggun, rambut pirangnya sedikit berantakan karena perjalanan panjang. Tapi senyum kecil di bibirnya membuatnya semakin tak percaya bahwa ia benar-benar ada di depan mata. Angelina, suaranya bergetar, seperti tak yakin pada apa yang ia lihat. Yes, Rifki, jawab Angelina sambil tersenyum lebar. Mereka berdiri beberapa detik dalam keheningan, hanya saling memandang. Lalu, tanpa banyak bicara, Rifki mengambil koper dari tangannya. Mari, kita ke tempatku. Perjalanan masih jauh. Mobil yang mereka tumpangi melaju meninggalkan Jakarta menuju sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sepanjang perjalanan, Angelina terpesona melihat pemandangan yang berganti cepat gedung-gedung tinggi, lalu desa-desa dengan sawah hijau membentang, hingga deretan warung kecil di tepi jalan. Rifki sesekali menoleh, memastikan Angelina nyaman. Maaf kalau jalannya agak lama. Nanti kita berhenti makan di warung. Biar kamu coba makanan khas sini. Angelina tersenyum. Aku tidak keberatan. Semua ini baru buatku. Meski canggung, obrolan mereka mengalir. Angelina bercerita tentang dinginnya musim salju di Swedia,
sementara Rifki bercerita tentang panasnya musim kemarau yang membuat aspal seperti melelah. Perbedaan itu justru membuat mereka saling tertawa. Sore menjelang ketika mereka tiba di desa tempat Rifki tinggal. Rumah-rumah sederhana berjajar, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, dan aroma kayu bakar bercampur bau tanah basah menyambut Angelina. Rumah Rifki berdiri di ujung jalan kecil. Bukan rumah besar, hanya bangunan sederhana berdinding bata tanpa cat, tapi halaman depannya rapi. "Selamat datang di rumahku," kata Rifki sambil sedikit gugup. Angelina menatap sekeliling. Indah, dengan caranya sendiri, ucapnya tulus. Ia menyadari bahwa dunia yang kini ia pijak sangat jauh dari kehidupan modern yang biasa ia kenal. Tidak ada perabot mahal, tidak ada peralatan canggih, tapi entah mengapa, ada rasa nyaman yang mulai tumbuh. Malam itu, mereka duduk di teras, ditemani secangkir teh hangat, lampu jalan temaram, suara jangkrik mengisi kesunyian. Rifki bercerita tentang pekerjaannya membangun rumah-rumah kecil, memperbaiki jembatan desa, dan sesekali menjadi kuli di proyek besar di kota. Angelina mendengarkan, tapi hatinya bertanya-tanya. Bagaimana mungkin pria ini, yang berbicara dengan semangat tentang bangunan, puas hanya menjadi pekerja kasar? Tatapan Rifki saat bercerita penuh dengan kilatan yang berbeda. Seperti ada dunia lain yang ia sembunyikan. Namun malam itu, Angelina memilih untuk tidak bertanya. Perjalanan panjang membuat tubuhnya lelah, tapi pikirannya tetap terjaga. Ia merasa babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Dan ia tahu, di balik semua kesederhanaan ini, ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Hari-hari pertama Angelina di desa terasa seperti berada di dunia lain. Ia bangun setiap pagi dengan suara ayam jantan, menyapu halaman bersama anak-anak kecil tetangga, lalu ikut Rifki ke lokasi proyek. Awalnya ia hanya duduk di pinggir, mengamati bagaimana pria itu mencampur semen, mengangkat batu bata, dan sesekali bercanda dengan rekan-rekannya. Namun semakin lama, ia mulai melihat sesuatu yang membuatnya penasaran. Setiap kali ada masalah pada bangunan, misalnya dinding retak, tiang miring, atau atap bocor, Rifki tidak hanya memperbaikinya secara asal. Ia mengeluarkan penggaris lipat dari saku celananya, mengukur ulang, lalu membuat sketsa cepat di selembar kertas lusuh. Garis-garis itu tegas, presisi, dan penuh perhitungan. Jelas bukan hasil tangan sembarangan. Suatu siang, ketika para pekerja beristirahat, Angelina melihat Rifki duduk sendirian di bawah pohon mangga, tangannya sibuk mencoret-coret. Ia mendekat pelan, mencoba mengintip. Di kertas itu tergambar sebuah desain rumah 2 lantai, lengkap dengan detail ventilasi, sistem pencahayaan, bahkan taman kecil di belakang. "Ini, kamu yang buat?" tanya Angelina pelan. Rifki tampak kaget, buru-buru menutup kertas itu. "Ah, cuma iseng. Nggak penting." Angelina mengernyit. "Iseng, Rifki? Gambar ini detail sekali. Kau seperti seorang arsitek profesional." Pria itu terdiam, menunduk. "Sudahlah, nggak usah dibahas," ujarnya singkat, lalu bangkit meninggalkan Angelina yang masih tertegun. Sejak hari itu, rasa penasaran Angelina semakin besar. Ia mulai memperhatikan setiap gerakan Rifki. Saat mereka lewat di depan sebuah bangunan tua, Rifki akan menunjuk detail ukiran jendela dan menjelaskan teknik pembuatannya. Ketika mereka makan di warung, ia bisa membicarakan struktur atap bambu seperti seorang dosen arsitektur. Semua itu membuat Angelina yakin, Rifki bukan sekadar kuli bangunan. Suatu malam, ketika Rifki tertidur di kursi depan rumah karena terlalu lelah, Angelina memberanikan diri masuk ke kamarnya untuk mengambil selimut. Di sudut meja, ia melihat sebuah map berisi puluhan sketsa. Ada rancangan rumah modern, gedung sekolah, bahkan jembatan gantung. Setiap gambar diberi tanda tangan kecil di sudut kanan bawah. Rifki A. Putra. Di bawah tumpukan itu, ia menemukan ijazah. Tulisan di sana membuat matanya membesar. Sarjana Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada. Tahun kelulusannya lebih dari 10 tahun lalu. Angelina menutup map itu perlahan. Jantungnya berdegup keras. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya. Kenapa pria ini, yang jelas punya pendidikan tinggi dan bakat luar biasa, malah bekerja memanggul semen di bawah terik matahari? Apa yang membuatnya menyembunyikan masa lalunya?
Keesokan harinya, ia memutuskan untuk bertanya langsung. Mereka sedang berjalan pulang dari proyek ketika Angeline menatap Rifki dengan serius. Kenapa kau tidak pernah cerita padaku bahwa kau seorang arsitek? Rifki menghentikan langkahnya. Kamu menggeledah barang-barangku. Suaranya rendah tapi tajam. Aku hanya menemukan, dan aku tidak mengerti kenapa kau memilih jati kuli. Pria itu menarik napas panjang, matanya menatap jauh ke arah sawah. Karena aku tidak punya pilihan, Angelina. Tidak punya pilihan? Kau punya gelar, kau punya bakat-bakat tidak bisa membayar tagihan rumah sakit adikku waktu itu. Potong Rifki dengan nada yang tak pernah Angeline dengar sebelumnya. Matanya memerah. 10 tahun lalu, orang tuaku meninggal dalam kecelakaan bus. Tinggal aku dan adik perempuanku. Aku harus meninggalkan pekerjaanku di firma arsitektur dan mengambil pekerjaan apapun yang bisa memberi uang cepat. Kuli bangunan, buruh pelabuhan, apa saja. Angeline terdiam. Semua kata-kata yang tadi ingin ia lontarkan menguap begitu saja. Rifki melanjutkan dengan suara berat, aku tidak pernah cerita. Karena aku tidak ingin dikasihani. Aku ingin orang melihatku sebagai Rifki. Bukan arsitek gagal, bukan korban nasib. Malam itu, mereka makan malam dalam keheningan. Angelina merasa bersalah telah memaksanya bercerita, tapi di sisi lain, ia juga merasa lebih mengenal pria ini. Namun ada hal lain yang tak bisa ia hindari, perasaan marah pada Rifki karena menyembunyikan kebenaran selama ini. Di hatinya, mulai tumbuh konflik yang rumit antara kekaguman dan kekecewaan. Ia tahu, rahasia ini bisa menjadi alasan baginya untuk pergi, atau justru alasan untuk bertahan. Dan entah kenapa, ia merasa bab ini dalam hidupnya baru saja memulai bagian paling sulitnya. Hujan turun deras sejak sore. Butiran air memukul atap seng rumah Rifki, menimbulkan suara riuh yang memenuhi ruang kecil itu. Angeline duduk di kursi rotan, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya kaku, pikirannya kusut. Sejak pengakuan Rifki kemarin, suasana di antara mereka berubah. Ada jarak yang sebelumnya tidak ada. Rifki sedang memperbaiki pintu belakang yang longgar, namun sesekali ia melirik ke arah Angelina. Ia tahu, pembicaraan ini tidak bisa ditunda. Aku tahu kamu marah, ucap Rifki akhirnya, tanpa menoleh. Angeline mendongak, matanya tajam. Marah, bukan hanya marah, Rifki. Aku kecewa. Kecewa karena aku tidak cerita siapa aku sebenarnya. Bukan hanya itu, aku terbang ribuan kilometer ke sini, meninggalkan pekerjaanku, meninggalkan hidupku, demi seseorang yang kukira jujur dari awal. Tapi ternyata, separuh dari yang kukenal tentangmu hanyalah bagian yang kau pilih untuk aku lihat. Rifki berhenti bekerja. Ia berbalik, menatap Angeline dengan sorot mata yang mulai memanas. Kalau aku cerita dari awal, apa bedanya? Kau akan tetap melihatku sebagai pria yang tidak setara denganmu. Dokter dari Swedia, dan kuli bangunan dari desa. Jangan bicara seolah-olah aku memandang rendah. Aku ada di sini, Rifki. Bukankah itu cukup bukti kalau aku tidak peduli pada status? Kalau benar tidak peduli, kenapa sekarang jadi masalah besar? Suaranya meninggi. Angeline berdiri, dadanya naik turun. Masalahnya bukan siapa kau, tapi kau memilih untuk menyembunyikan sesuatu yang penting. Aku merasa seperti orang bodoh. Orang bodoh. Jadi aku membuatmu merasa bodoh hanya karena aku tidak ingin masa laluku menjadi beban pembicaraan? Kau tidak mengerti. Suara Angeline pecah, matanya mulai berkaca-kaca. Aku sudah berjuang melawan semua keraguan orang di sekitarku. Mereka bilang aku gila, meninggalkan hidup nyaman demi pria yang bahkan belum pernah kutemui. Aku membela kamu, Rifki, tapi ternyata, bahkan kamu pun tidak sepenuhnya percaya padaku. Hening sejenak, hanya suara hujan yang terdengar, seakan menekan setiap kata yang keluar dari bibir mereka. Rifki menunduk, suaranya kini lebih rendah. Aku tidak ingin kamu melihatku hancur. Aku pernah punya mimpi besar, Angelina. Tapi hidup memaksaku menguburnya. Aku tidak mau kamu datang ke sini dengan rasa iba. Angeline menatapnya lama, mencoba mencari kebenaran di matanya. Aku datang ke sini bukan untuk mengasihani. Aku datang karena aku mencintaimu. Tapi cinta itu harus dibangun di atas kejujuran, Rifki. Tanpa itu, kita tidak akan bisa melangkah.
Malam itu, mereka makan dalam diam. Tidak ada canda, tidak ada tatapan hangat. Setelah membereskan piring, Angeline mengambil jas hujan yang tergantung di pintu. "Kau mau kemana?" tanya Rifki cepat. "Jalan sebentar. Aku butuh udara. Di luar hujan deras." "Aku butuh hujan itu," jawabnya singkat, lalu melangkah keluar. Air hujan langsung membasahi rambut dan bajunya, tapi Angeline tidak peduli. Ia berjalan menyusuri jalan becek, melewati rumah-rumah yang lampunya temaram. Di ujung desa, ia berhenti di bawah pohon besar, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berantakan. Sejak kecil, ia selalu diajarkan untuk membuat keputusan berdasarkan logika. Tapi bersama Rifki, semuanya tidak lagi masuk akal. Ia mencintainya, tapi ia juga tidak bisa menerima bahwa pria itu tidak percaya penuh padanya. Di sisi lain desa, Rifki duduk di kursi teras, menatap kosong ke jalan. Kepalanya dipenuhi rasa bersalah, tapi juga gengsi. Ia ingin berlari mengejar Angeline. Namun ada suara di dalam dirinya yang berkata, jika dia benar mencintaiku, dia akan kembali sendiri. Namun, suara hujan dan kesunyian malam mulai membuat hatinya resah. Beberapa jam kemudian, pintu rumah diketuk pelan. Rifki membuka, dan di sana berdiri Bu Ratna tetangga sebelah rumah membawa payung. "Rifki, tadi aku lihat Angeline duduk sendirian di bawah pohon dekat sungai. Aku sudah coba membujuknya pulang, tapi dia bilang ingin sendiri. Kau jangan biarkan dia di sana lama-lama." Malam ini arus sungai deras. Rifki terdiam hanya sepersekian detik, lalu berlari keluar tanpa jas hujan. Hujan menghantam wajahnya, tapi ia terus berlari menuju sungai. Angeline masih duduk di bawah pohon itu. Tubuhnya gemetar. Ia menoleh saat mendengar langkah cepat mendekat. Rifki berdiri di depannya, napasnya terengah. Matanya penuh kecemasan. "Gila kamu, kalau sampai hanyut, bagaimana?" Suaranya setengah marah, setengah takut. Angeline menatapnya dengan mata basah. "Aku tidak akan hanyut, tapi aku mungkin akan pergi dari hidupmu." Rifki terdiam. Hujan semakin deras, membasahi keduanya hingga ke tulang. Lalu, tanpa ragu, ia berlutut di hadapan Angeline. "Jangan pergi. Aku salah. Aku takut kehilangan harga diriku. Tapi aku lebih takut kehilanganmu." Air mata bercampur air hujan di pipi Angeline. Ia tidak menjawab, tapi saat Rifki mengulurkan tangannya, ia meraihnya. Malam itu, di bawah hujan deras dan gemuruh sungai, mereka memilih untuk tetap bertahan meski luka di hati mereka belum sepenuhnya sembuh. Pagi itu, udara di desa terasa segar. Embun masih menempel di ujung dedaunan, dan aroma tanah basah sisa hujan semalam memenuhi udara. Dari dapur rumah sederhana itu, terdengar suara gelak tawa sesuatu yang sudah lama tidak terdengar setelah hari-hari penuh ketegangan. Angeline duduk di meja makan, rambutnya masih sedikit basah setelah ia membantu menimba air di sumur. Rifki menyiapkan sarapan. Nasi goreng sederhana dengan irisan mentimun di pinggir piring. "Aku tidak tahu kalau dokter bisa masak," candanya sambil menaruh piring di depannya. Angeline tersenyum kecil. "Aku tidak tahu kalau arsitek bisa masak nasi goreng seenak ini." Mereka saling pandang. Tidak ada lagi tembok setinggi kemarin. Mungkin luka masih ada, tapi pagi itu, keduanya memilih untuk memulai ulang. Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas yang tak biasa bagi Angeline. Ia membantu Rifki di lokasi kerja, meski hanya memegang ember atau menyiapkan minum untuk para pekerja. Awalnya, para tetangga heran melihat seorang wanita bule dengan kulit pucat rela duduk di bawah terik matahari bersama kuli bangunan. Tapi lambat laun, rasa heran itu berubah menjadi kekaguman. Suatu sore, Rifki menunjukkan sebuah sketsa di buku lusuhnya. Gambar itu adalah rancangan bangunan sederhana, tapi penuh detail indah. Sebuah pusat komunitas dengan ruang baca, ruang pelatihan kerja, dan taman terbuka di tengahnya. "Aku ingin membangunnya di lahan kosong dekat sungai," kata Rifki. Angeline menatap sketsa itu lama. "Kenapa tidak kita mulai sekarang? Aku bisa membantu dari sisi medis membuat ruang kesehatan kecil di dalamnya." Rifki sempat ragu. "Itu butuh biaya besar." "Aku tidak peduli. Kita bisa cari cara. Aku bisa pakai tabunganku. Kita juga bisa mengajak warga untuk ikut serta."
Ini bukan proyekku atau proyekmu saja. Ini proyek kita. Berita tentang rencana pembangunan pusat komunitas menyebar cepat di desa. Orang-orang datang menawarkan bantuan. Ada yang membawa semen, ada yang menyumbang kayu, bahkan anak-anak menawarkan waktu untuk membantu membersihkan lahan. Angeline terkesima melihat kebersamaan itu. Di Swedia, ia terbiasa dengan sistem rapi dan pekerja profesional. Tapi di sini, meski tanpa peralatan canggih, semangat gotong royong membuat semuanya terasa hangat dan penuh makna. Hari-hari berlalu. Rifki memimpin pembangunan dengan keahlian arsiteknya, sementara Angeline mengurus kesehatan para pekerja. Kadang mereka bekerja dari pagi sampai malam, tubuh penuh debu dan peluh, tapi hati mereka ringan. 3 bulan kemudian, bangunan itu akhirnya berdiri. Cat putih krem membungkus dindingnya, jendela besar memancarkan cahaya, dan taman di tengahnya dipenuhi tanaman hijau yang dibawa warga dari rumah masing-masing. Hari peresmian, hampir seluruh desa berkumpul. Anak-anak berlari di taman. Orang-orang dewasa berbincang sambil tersenyum bangga. Di depan bangunan, sebuah papan kayu bertuliskan Pusat Komunitas Cinta Tanpa Batas berdiri tegak. Rifki berdiri di samping Angelina, menggenggam tangannya erat. Kalau bukan karena kamu, bangunan ini tidak akan pernah jadi, ucapnya pelan. Angeline menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan tahu arti sebenarnya dari cinta yang berani. Lalu, di hadapan semua orang, Rifki berlutut. Tangannya menggenggam sebuah cincin sederhana. Angelina, aku mungkin tidak punya banyak, tapi aku punya hati yang sepenuhnya untukmu. Maukah kamu menikah denganku? Kerumunan bersorak. Angelina menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa ia tahan. Ya, jawabnya tegas. Malam itu, setelah semua orang pulang, mereka duduk di bangku taman pusat komunitas. Lampu-lampu kecil menggantung di pohon, memantulkan cahaya hangat. Kita berbeda, Rifki, dari bahasa, budaya, sampai dunia tempat kita dibesarkan. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa kalau hati kita berjalan ke arah yang sama, kata Angelina. Rifki tersenyum, menatap bintang-bintang di langit. Dan arah itu adalah satu sama lain. Di tengah keheningan malam desa, 2 tangan saling menggenggam erat. Tidak ada janji manis yang berlebihan, tidak ada rencana masa depan yang terlalu muluk. Hanya keyakinan bahwa apapun yang datang, mereka akan hadapi bersama. Karena pada akhirnya, cinta mereka memang tanpa batas.